Halo Hegi, Bu. Halo selamat Bang Egi. siang. Hai, apa kabar Bu? Apa kabar Jos? Baik, Baik Hegi, Bang. ini kita lagi di acaranya podcast Polpers Corner. Wah, gila keren banget Kamu sih. merasa aku jebak atau aku ajak nih? Aduh, dua-duanya deh Bu. Dijebak dan Dua-duanya. diajak. Baiklah, Hegi, aku sama Joshua lagi ngebahas yang terakhir dia ikut lomba FITE, lomba VT. Oh iya, Nah, kemarin barusan si Joshua cerita, katanya kamu briefing dia sampai jam 4 pagi, terus dia nggak tidur. waduh. Aduh Jos, kenapa dikasih tahu nih Jos di briefing nih? Aduh, briefing kayaknya jadi kayak negatif gitu ya. Enggak lah, ini nggak negatif loh ya. Briefingnya kan briefing yang Untuk preparation mensupport yes. kan. Oh, Tapi Ya. Hegi, aku nggak mau ngebahas briefing ini sih sebenarnya. oh, Langsung diputusin. Hegi, aku pengen tahu ceritanya kamu. Aku sama Joshua kan di sini kan aku bilang sama Joshua, kalau apa namanya, dia kan agak kecewa karena nggak menang ke Perancis. Tapi itu bukan masalah karena kan masih ada untuk tahun berikutnya kan. iya Nah, benar. Hegi sendiri kan juga kemarin nyobanya 2 kali kan Hegi. Bener Bu, 2 kali. Boleh cerita dikit nggak biar adik kita ini nggak terlalu sedih. Enak nggak bisa nggak nih banyak Bu? Gimana? Cerita banyak aja lah, jangan dikit. Ayo. Kalian. Ya udah, coba Hegi cerita dong. Jadi kemarin itu kan Hegi ikut VT di tahun 2018. Mm-mm. Nah, itu iseng lihat lomba ada kayaknya di salah satu portal IG mahasiswa gitu, Bu. Oke. Hmm. Ada mahasiswa terus yang nge-share ya. Iya, kayak portal yang dikelola sama mahasiswa, kayak info-info mahasiswa kayak gitu, Bu. Oke. Mana aku lupa dari mana tuh. Heeh. Nah, iseng pengen ikut nih karena lihat wah hadiahnya ke Perancis nih. Kayaknya asik kayak gitu kan, Bu ya. Sama nih Berharap kayak- lah Prancis. Iya nih sama kayak Joshua di Perancis. kayak gitu tuh. Tapi ketika ngelihat videonya, ketika ngelihat apa namanya kayak peraturan kayak syarat-syaratnya, wah harus buat video essay ternyata. Jadi kayak ya udah skip kayak gitu Bu, kayak nggak usah ikut lah, ribet ternyata untuk mau masuk ke Prancis kayak gitu kan Bu. Iya, berarti ini Nah. sama kayak aku tadi ya, Jo. Ngelihatnya udah yang aduh udah Males ya, nanti Bu. aja gitu. Iya kayak gitu, jadi udah nyerah duluan ngeliat aduh Makanya- harus buat. Berarti dia ngelihat aja udah nggak mau gitu loh. Terus Hegi, Terus kayak buat video udahlah, mana kamera nggak ada, HP kentang, ngedit nggak bisa kayak gitu, ya udahlah skip aja dulu, mungkin ada lomba lain kayak gitu. Nah terus ternyata info lomba tadi masuk ke grup MUP gitu Bu, oke. dan Pak Edison juga nge-share pada saat itu. Nah waktu Pak Edison nge-share info itu, terus ya Pak Edison bilang, "Gi, ikut sana." Ya, saya karena aduh, Ini perintah lagi. atau apa gitu ya? Iya kayak aduh nolak, sungkan, Nolak nggak enak. aduh serba salah kayak gitu kan Bu. Ya udahlah, akhirnya aku bilang gini sama Pak Edison, "Pak, kayaknya aku nggak ikut Pak." Terus karena satu kamera nggak ada, banyak alasan Bu biar nggak ikut. Iya, kamu menjadi mahasiswa yang banyak alasan lah. Kebetulan pada saat itu juga kayak aduh lagi malas lah kayak gitu Bu. Terus Pak Edison kayak bilang kayak gini, "Kalau kamu nggak ikut, kamu jangan bicara sama saya," gitu. Buset, langsung diancam. Waduh, berat ini kalau nggak berhubungan dengan Pak Edison kayak gitu kan Bu. Ya udahlah, akhirnya lihat nih teman yang punya kamera pinjem, yang punya laptop pinjem, HP-nya yang bagus pinjem kayak gitu. Akhirnya buat video. Kalau nggak salah pada saat itu lagi apa Bu? Pekan kreativitas mahasiswa PKM, lagi PKM tuh Bu. Oh iya, pas PKM. Iya pas PKM submit lah videonya tanpa ada orang yang tahu, hanya kayak Pak Edison, aku dan Bu Lorisma yang bimbing videonya Bu. Karena kebetulan untuk konsultasi masalah ide yang di dalam video, esainya itu dengan Bu Lorisma, baik masalah bahasa Inggrisnya terkait dengan kesesuaian konten dengan topik kayak gitu. Jadi Bu Lorisma sama Pak Edison lah yang emang benar-benar kayak intens gitulah Bu ngebimbing pada saat kita 2018. Oke. Akhirnya submit pada saat PKM tiba-tiba Pak Iwan nyamperin.
karena aku udah kayak nggak berharap menang gitu kan Bu, kayak ya udahlah, video juga kentang, editingnya juga jelek kayak gitu. Pokoknya Ya ini udahlah. udah berusaha semaksimal mungkin, cuman kayaknya kurang memuaskan gitu ya Hegi ya. Iya, kayak bisa kayak gitu lah Bu, Jadi kayak udah kayaknya pasrah aja. yang penting Nggak aku tepat. ikut gitu ya. Iya benar-benar, daripada nanti nggak bicara, nggak ngomong sama Pak Edison. Iya. Terus Bang gimana hasilnya tuh? Ternyata Pak Iwan nyamperin ke Prodi, Gi, selamat ya. Selamat apa nih Pak? Perasaan kebetulan pada saat itu juga kan saya nggak terlalu aktif di organisasi kampus kayak gitu, nggak terlalu, hanya di PMK kayak gitu. Terus Pak Iwan bilang masuk 10 besar. Apa ini 10 besar? Aku pun pada saat itu udah lupa apa yang 10 besar kayak gitu kan Bu. Emangnya pengumumannya dari kamu submit sampai pengumuman berapa lama? Cepet banget lupanya. Ada sekitar berapa minggu itu ya Bu ya. Jadi Pak Iwan udah tahu duluan gitu. Padahal aku nggak ngecek email gitu. Kayak udahlah, email nggak aku buka-buka lagi. Ada konfirmasi kalau masuk 10 besar kayak gitu. Ternyata Pak Iwan duluan yang tahu, dikasih tahu lah 10 besar dan harus presentasi di Bali kayak. Wah, excited dong, wah ke Bali nih kayak gitu. Asik. Akhirnya berarti otak kamu udah jalan-jalan kan, bukan presentasi. Iya benar. Masalah kalah menangnya sebenarnya udah nomor 2 tuh. Kayak yang penting ke Bali dulu nih, ternyata ke Bali duluan baru ke Paris kayak gitu kan Bu. Akhirnya ngurus-ngurus berkas, dibantu sama Pak Iwan, Bu Heti, kemudian untuk ngurusin kayak tiket pesawat kayak gitu kan Bu, akomodasi. Ternyata Pak Iwan juga ikut membimbing pada saat itu, ikut ke Bali, jadi pembimbing lah. Ya presentasi nyampe di Bali, wah excited dong, Bali nih gitu. Buat kita pada saat itu ada apa namanya kayak sesi bimbingan juga sama dari coachnya, kemudian adalah beberapa dikasih kayak karantina, sejenis karantina jadinya gitu kan Bu. Tips dan trik pada saat presentasi kayak gitu. Nah siap itu langsung presentasi pada saat lomba, wah ngelihat teman-teman yang lain sih gila parah. Terus kayak udah cute kayak gitu. Gak pede gitu kan? Gak pede, aduh parah, nggak benar-benar gak pede. Ngelihat videonya mereka kan pada saat itu ditayangkan tuh video. Iya, keren abis gitu ya. Kayak gitu kan Bu. Gila parah sih. Cuman masuk 10 besar pada saat itu udah bersyukur lah kayak gitu. Jadi berharap 3 besar pun untuk masuk ke Paris udah agak-agak berkurang lah kayak gitu. Ternyata emang tidak masuk di 3 besar. Di 3 besar. 3 besar kamu nggak masuk juga kemarin 2018 ya? Enggak Bu, hanya masuk di 10 besar, 3 besar. Karena pada saat itu yang 3 pemenang utama memang harus berangkat ke Paris. Oh, gitu. waktu itu dari jatah kamu 3 ya? Iya, 3 Bu. Okay. Nah akhirnya ya udahlah. Tapi yang unik kayak emang sih pada saat detik-detik terakhir pengumuman, kayak aku ngomong kayak gini sama Tuhan. Tuhan, tahun depan ada di Makassar ternyata Vite kayak gitu kan. Karena sebelum diumumkan, panitia bilang tahun depan akan ada Vite di Makassar kayak gitu Bu. Akhirnya pada saat itu kayak gini langsung, udah nggak apa-apa nggak menang saat ini, tapi tahun depan harus menang biar ke Makassar kayak gitu juga sih Bu. Berarti bukan ke Prancis ya? Iya, jadi karena pengen banget motivasinya Makassar. Iya, motivasinya ke Makassar gitu Bu. Jadi aku kayak bilang kayak gini dalam hati, nggak apa-apa nggak menang saat ini, tapi tahun depan harus menang dan biar bisa ke Makassar kayak gitu Bu. Ternyata kejawab gelombang kedua nggak menang, ya udah. Akhirnya selesai pulang ciut. Sedih di kamar gitu ya. Peluk bantal guling. 1 hari setelah pengumuman itu kan masih nginep di hotel. Kayak ya nggak menang. Gila baru udah sampai pinjem lah, sampai buat video kemana lah ini. Nggak menang juga ternyata. Ya udahlah. Emang pasti galau sih ya Bu ya, galau total lah. Ya itu ya udah pulang. Ya cuman Pak Edison bilang kayak gini, udah nggak apa-apa yang penting udah ke Bali kan. Jadi kayak nggak jadi ke Prancis, yang penting kamu udah ke Bali. Setidaknya Hegi ke Bali ya kan. Aduh, ya udahlah balik pulang ke Medan, ya kecewa. Tapi kecewanya bentar doang sih Bu. Ya udah lanjut lagi kuliah. Ternyata lanjut ke VT 2019.
Kalau di VT 2019 emang kayak harus kayak gitu, Bu. Itu kayak suatu keharusan menang, kayak maksa gitu. Gak cukup Bali Jadi- ya, gak cukup Bali itu. Gak cukup Bali, gila masa. Karena yang aku pikirkan lagi, masa ini adalah kesempatan terakhir. Karena Karena kan setelah tahun itu tahun udah terakhir dulu. kamu ya. Heeh. Iya bener Bu, kayak harus menang. Jadi emang padahal pada saat itu lagi TA lagi selesai PKL, jadi nyusun laporan PKL, nyusun TA, Pokoknya itu buat video. masa lagi repot-repotnya gitu kan. Dia kayak aku ngerasa mahasiswa banget nih, hektik kayak gitu. Padahal biasa kan. Terus, Bang? Biasa aja sih. Abang bagaimana sih itu membagi waktunya? Kan itu waktu VT 2019 kan abang harus nyusun TA, harus mikirin video VT itu bagaimana, Bang? Apakah ada yang terkendala itu gitu? Pasti kayak emang butuh, jadi yang biasanya tidur 8 jam emang harus dikurangi, mau nggak mau harus dikurangi. Terus yang biasanya main sama teman-teman harus dikurangi. Jadi pada saat itu, Gi, main yuk ke sana, ngerjain TA bareng yuk katanya. Aduh, nggak bisa nih, masih harus syuting video, harus ke mangrove, ke Sicanang, kemudian harus ngerjain laporan PKN lagi, harus ke tempat PKL gitu kan. Jadi emang bisa dibilang sedikit sibuk sih. Dan pada saat itu juga kan kebetulan lagi ngurusin eventnya PMK, lagi retreat PMK ya. Aduh gila parah banget. Aku kayak ngerasa berguna banget nih jadi mahasiswa. Ini emang kayak oke, waktunya emang benar-benar berguna, sibuk kayak gitu. Biasanya kamu gak berguna gitu ya Gi. Ketahuan nih sebelumnya gak berguna. Enggak lah, memang pada saat momen itu semuanya bertumpuk gitu kan. Bener banget. Dekatan waktunya. Tapi pada akhirnya kamu menyelesaikan si video mangrove Sicanang itu. Iya, jadi aku ke mangrove ada beberapa kali, 5 atau 6 kali ke sana ngambil video. Kemudian untung ada teman Eko, ada kelas SMK juga tapi dia anak MDK. Terus dia bantu nge-shoot. Kemudian ada teman-teman yang lain. Akhirnya kita buat videonya. Nah, setelah udah submit, tetap koordinasinya itu selalu dengan Bu Lorisma. Jadi yang sebenarnya yang membimbing untuk masalah isi dan konten video itu dengan Bu Lorisma dan Pak Edison. Oke. Hanya saja, emang sih Bu Lorisma yang emang nggak langsung ngasih tahu nih poinnya kayak gini, kamu mau pilih yang mana gitu. Jadi pada saat aku ngasih tahu ke Bu Lorisma, Bu, infonya VT tahun ini adalah tentang maritim dan pariwisata kayak gitu. Bu Lorisma langsung kasih ide beberapa gambaran yang mana mau diambil kayak gitu. Ada yang bahkan sampai nyaranin mungkin ke Aceh kemana gitu. Tapi Bu Lorisma bilang kalau bisa yang simple tapi bermanfaat kenapa enggak kayak gitu. Jadi aku pilih Sicanang lah, dekat kayak gitu, nggak harus makan banyak biaya juga gitu. Jadi waktu juga nggak terbengkalai, bisa ngerjain TA dan kerjaan yang lainnya. Oke. Terus hasilnya udah kayak mana? Masuk 10 besar, aku udah yakin sih kayak ini pasti masuk sih 10 besar ini karena udah alumni 10 besar, jadi tahun ini gue yakin 10 besar. Iya benar, kayak kalau 10 besar yakin siap ini kayak gitu kan Bu. Nah pas udah lihat 10 besar itu pas lagi ngerjain TA di purpose. Langsung lihat notif itu, emang benar-benar nungguin email kayak belum masuk nih. Tanggalnya ditentukan kan Bang? Ya ditentukan tanggal segini pengumuman gitu. Jadi aku nungguin email, mana nih kok belum masuk. Ternyata emailnya masih sekitar jam 2 siang. Padahal di tahun pertama kamu mengajukan email kan? Aduh, peduli. Biarkan saja sudah. Di tahun kedua kayak harap banget nih, harus kayak gitu. Dan hasilnya adalah masuk 10 besar, teriak dong di perpustakaan sampai sampai teman-teman yang lain, gila kenapa Gi katanya gitu. Masuk 10 besar lagi yang VT, wah gila-gila. Bangga dong kayak oke, masuk lagi kayak gitu, tahu lah ya Bu. Tahu lah. Setelah itu langsung koordinasi lagi dengan Bu Lorisma dan Pak Edison, dengan Prodi tentunya juga kasih tahu, tapi untuk masalah slide semuanya selalu dengan Pak Edison dan Bu Lorisma, emang yang ngebimbing nih, kasih tahu apa-apa aja yang perlu dikabarin, dipresentasikan kayak gitu. Okay. Setelah itu berangkat ke Makassar, tapi sendiri nih, nggak ada yang didampingin. Nggak ada pendampingnya juga ya? Kan tahun pertama sama Iwan, tahun kedua kamu sendiri. Iya benar. Tapi kan udah punya pengalaman, udah aman lah. Benar.
Tapi pada saat pengumuman yang buat cute adalah ketika melihat teman-teman yang alumni VT 2018 masuk lagi tuh. Aduh, banyak juga ternyata. Aduh, sainganku itu lagi. Dan Itu mengerikan lagi. gitu ya. Gila sih, parah banget tuh mereka, Bu. Gila, Sampai ke keren aku banget. juga ada loh, Bu. Sama Dari juga. tahun 2018, Oh, itu yang 19. juara satu kan? Yes. Iya, yang juara satu. Itu gila gimana nih ya? Tapi udahlah, udah masuk 10 besar. Mau nggak mau aku prinsipnya kayak gini, Bu, apa yang udah dimulai harus diselesaikan dengan baik kayak gitu. Jadi jangan tanggung pada saat itu ya, Bu, kayak ya kenapa jangan setengah lah gitu. Udah kecebur basah aja sekalian, jangan nanggung gitu kan. Akhirnya masuk nyampe di Makassar, ketemu sama teman-teman yang lain, kan udah akrab nih ya. Akhirnya terus pada saat bimbingan nih sama mereka, gila parah banget. Mereka tuh ngomongnya cus banget dah pokoknya. Kayak gila keren kayak banget. Kayak minum air glek gitu. Iya bener banget, Bu. Kayak santai, mereka udah nyiapin materi, kayak udah nyiapin skripsinya gitu biar yang menjadi acuannya mereka pada saat presentasi gitu kan, Bu. Kemudian salah satu mahasiswa yang dari Washington University itu nanyain ke aku, Hegi, skrip kamu mana gitu. Tapi kayaknya nggak ada disuruh buat skrip deh, saya bilang kayak gitu. Iya sih nggak ada, tapi kamu mau bahasnya gimana? Terus saya jelasin kalau saya nggak bisa baca pakai skrip, improv tuh sih kayak gitu kan, Bu. Oh ya udah kalau emang bisalah katanya. Pada saat melihat teman-teman yang lain pada baca skrip, gila aku udah masih yakinin kayak gitu. Udah nggak yakin sama diri sendiri ya, Hegi? Iya bener, Bu, kayak gila, nyampe kamar hotel tuh kayak galau. Mana teman satu kamar lagi rajinnya minta ampun tiap hari belajar. Tiap hari ngapa, bimbingan sama dosen kayak gitu kan, Bu. Oke. Masih bimbingan aja, sementara aku gimana begini. Sementara besok udah lomba, akhirnya besok lomba bangun jam 5 pagi, jam 4 atau jam 5 pagi baru belajar. Akhirnya kebetulan pada saat itu nomor urut 4, ketika melihat nomor urut 1, 2, dan 3, masih biasa aja sih, kayak emang udah ngerasa. Sombong dia 1, 2, 3 nih. Karena udah lolos masuk 3 besar, makanya aku berani ngomong kayak gitu. Kayak ngeliat oke. Terus pesertanya juga, maksudnya audiensnya juga yang pada nonton pada saat itu kayak tepuk tangan biasa aja kayak gitu. Kayaknya nggak ada sesuatu yang istimewa sampai aplausnya banyak gitu ya. Iya, yang excited gitu nggak ada kan. Jadi aku ngerasa oke, masih bisa nih kayaknya. Oke, 1, 2, 3 lewat kayak gitu kan. Jahat banget ya. Tapi emang sih pikiran pada saat itu kayak gitu. Terus masuk ke akun nomor urut 4, nggak ada pendukung sama sekali. Ada sih teman-teman yang ketemu pada saat di Singapura, kemudian teman-teman Instagram. Terus aku bilangin, aku nggak ada yang nonton nih, datang dong kayak gitu kan, Bu. Sedih banget. Iya serius, Bu. Jadi gak ada yang support. Sementara teman-teman yang dari universitas lain, dari Udayana, Bali, Bandung, mereka ada dosen, bahkan diantarin sama orang tuanya kayak gitu, Bu. Parah nggak sih? Tapi kan kamu belajar mandiri waktu itu, Hegi. Iya benar banget. Karena kan itu kamu jadi kayak, iya kamu kan udah dipercaya, kamu tuh udah pernah ikut sekali, yang kedua kali kamu pasti bisa, iya kan? gitu kali ya, Bu ya. Iya. Terus akhirnya aku chat dah semuanya teman-teman yang lain, nonton ya nomor urut 4. Nah pada saat ngelihat mereka datang, aku sedikit semangat juga. Masuk ke panggung, presentasi dengan PD-nya, aku harus pede gitu kan, ngeceritain semuanya yang pariwisata, maritim, Cicanang. Terus pada saat presentasi itu aku ngelihat, wah jurinya senyum-senyum nih, ada apa nih, kayak kayaknya bagus nih aku kayak gitu. Tempat-tempatnya aku pada saat presentasi mikir kayak gitu. Kalau nggak kamunya bagus, kamunya ganteng atau kamunya lucu. Yang lewat tuh ketiga-tiganya kali ya. Pede nih aku nih, emang susah emang kalau udah kepedean. Terus. Nah, pada lihat jurinya, wah pada senyum nih. Lebih membara lagi nih, lebih semangat lagi gitu. Kebakar lagi. Itu di detik-detik terakhir kayak ngasih klimaks, kemudian kasih konklusinya gitu. Sebenarnya, wah pada saat udah say thank you, gila gemuruhnya sih ya bisa dibilang kalau
kalau nggak salah ya Bu, ini dari sudut pandangku sendiri, gemuruh tepuk tangan sih kedua teramai sih Bu, setelah Luar Makassar. biasa. Gitu. Oke. Gila. Nyampe di tempat duduk langsung disalamin sama ada dari dinas pariwisata Makassar, kemudian ada dosen juga yang nyalamin, kemudian ada dari travel agent juga nyalamin gitu, Bu. Kayak selamat ya. Kok aku doang nih yang diselamatin, ada apa nih Wah, kayak gitu. aku udah juara nih gitu. Boleh Presentasi percaya masih diri. ada yang lain, belum selesai semua nih. Gila, udah yakin Gi, kamu pasti menang, gila kamu keren banget, digituin dong, pede dong, aduh, tapi nggak boleh ria, kayak aduh nggak boleh nanti sakit jatuh sakit, kayak Ternyata gitu nggak kan. jadi ke Paris gitu kan. Udah, kan? Udah bangga senang nih pede di awal-awal, ternyata enggak, kan sakit juga. Akhirnya pada saat makan siang juga pada kayak gila Medan keren kayak gitu, mahasiswa juga bilang kayak gitu Bu. Udah pede lah, pede. Akhirnya pengumuman dipanggil ternyata masuk 3 besar, 3 Luar biasa. pemenang utama. Kamu juara keberapa tuh Hegi? Jadi kalau pada saat kita nggak ada juara 1, 2, 3 gitu Bu. Oh, langsung 3 orang langsung ke Paris gitu ya? Iya, jadi mereka bilang 3 pemenang utama kayak gitu. Jadi nggak. Congrats Bang Hegi. Senang sih, akhirnya. Senang banget. Langsung telepon ke mama dulu, Mak menang nih gitu. Telepon ke Pak Edison, Bu Risma, kabarin ke Prodi gitu. Ya, lumayan lah. Akhirnya, puji Tuhan banget bisa menang. Gitu. Berangkat ke Paris ya, gitu kira-kira Bu. Itu pengalaman kita. Udah dong, cerita Parisnya di skip aja. Aku nggak mau dengar soalnya. Soalnya dia ke Paris, dia nggak boleh oleh. Oh iya Bu. Nggak ada. Dia pulang cuman. Sama aku ada loh Bu. Tuh dia kan. Jangan kasih tahu dong. Semua terkuak di podcast ini. Ya gitu lah kira-kira. Jadi kamu ada pesan gak sih buat Joshua sama teman-teman Paupers di rumah Hegi sebelum kita mengakhiri telepon dengan dirimu? Hal apa ya Bu ya? Kasih apa ya? Kalau ngasih saran dong. Gitu. Enggak dong. Kalau kasih saran kan tadi kita udah bahas ya Jo ya. Iya. Teman-teman tuh memang harus cari info gitu, dan yang paling penting tuh mau gitu loh. Iya benar Bu. Karena kan ya kuncinya semangat semua aja mau. sih. Semangat, kemudian jangan pantang menyerah, asik kayak gitu Teguh nih. Tapi quote yang paling kuingat pada saat itu adalah dari Bu Risma yang ngasih tahu, hope for the best and prepare for the worst. Ya, berarti kita harus berharap untuk yang terbaik. Kemudian dan bersiap-siap untuk hal kemungkinan terburuk gitu ya. Berarti kita harus siap untuk menang, tapi kita harus menyiapkan diri juga untuk kalah. Gitu kan. Karena kan memang hidup nggak selalu menang gitu kan. Ada masa di mana kita memang kalah dan terpuruk gitu loh. Iya benar banget sih itu Bu. Ya itu aja sih, hope for the best and prepare for the worst. Iya, terus masih gila gak sih Bu? Gitu Teguh. Hegi Teguh. Tapi sebenarnya Hegi, kalau dari kamu sih aku belajarnya itu kita harus pede. Karena dari awal kamu tuh modelnya itu benar-benar percaya diri gitu loh. Aku bisa, ya udah aku maju. Terus di segala kesibukan, di segala ini yang aku pelajarin dari kamu tadi ya, selama kita ngobrol itu percaya diri sih kunci. Percaya diri adalah kunci gitu loh. Di saat teman-teman punya skrip, sementara kamu hanya punya ingatan di otak gitu kan kasarnya. Tapi kamu malah bisa menang gitu loh. Jadi benar harus pede, harus mau dan harus menguasai bahan lah pastinya. Terus Hegi, aku nanya dikit, sekarang kamu kegiatannya apa? Kan kamu nggak di Medan lagi kan ya Hegi ya? Iya Bu, sekarang kerja jadi travel admin di NGO. NGO yang bergerak di bidang kesehatan di Jakarta gitu. Oke, terus kamu punya sampingan kopi kan ya? Padahal ini lagi aku endorse loh. Wah, ternyata kopi nyampe juga tuh ke kontak baru. Iya, jadi maksud aku di podcast ini kita mau mendukung para alumni si Hegi gitu. Jadi kita bantu gitu kan. Jadi nanti para alumni yang punya bisnis atau apa boleh ditebengin di podcast kita gitu. Jadi kan kamu ini bisnis kopi kan Hegi? Mau dibilang bisnis juga enggak lah ya, kayaknya sampingan gitu ya. Iya Bu, kira-kira begitulah. Dia kayak nggak mau jualan gitu.
Oke, serius. Aku mau semangat jualan itu harus. Ya udah, kamu bilang dong ke teman-teman kalau mau beli kopi boleh beli di kamu, tapi tipe kalau kopinya robusta gitu ya. Aku lihat robusta sih. Iya. Kayaknya nanti Gimana? Susah banget nih ngomongnya nih. Ya udah ngomong Hegi, aku sama Joshua dengerin deh beneran. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau minum kopi robusta, kopi bubuk, jangan lupa untuk cek Kopi Mi Inang. Asik, Kopi Mi Inang bisa langsung cek di Shopee atau bisa cek IG-nya @Kopi Mi Inang. Dan pokoknya ini kopi asli dari Sidikalang, parah, the best pokoknya. Baiklah Hegi, terima kasih atas cerita-ceritanya pagi hari ini di Polpers Corner. Nanti kalau kita ada apa-apa lagi kita telepon lagi. Tapi semoga nggak ada apa-apa ya Hegi. Thank you Bang Hegi. Sukses terus buat Hegi. Dan terima kasih udah menginspirasi junior-junior kita di kampus. Bisa juga. Bye Hegi. Bye Bu Jo. Bye Bang. Nah, itu dia Jo. Kan keberhasilan itu tidak langsung kita dapatkan. Hegi aja 2 kali, berarti kamu masih punya kesempatan tahun depan ke Prancis. Jadi kamu harus tetap semangat gitu kan, tetap yakin gitu. Ayolah kita maju lagi gitu kan. Siap Bu. Baiklah, sampai di sini dulu kita ngobrolnya Jo, boleh ya? Thank you Bu sudah mengundang untuk ada di sini. Dan kita terima kasih juga Joshua sudah mau berbagi cerita kepada Polpers di rumah. Joshua ada yang mau disampaikan ke Polpers nggak? Ada dong Bu. Silakan. Baik teman-teman Polpers, jikalau teman-teman memiliki mimpi, if you have dreams, believe that the dreams will happen. Akan terjadi tentunya dengan berbagai usaha yang kamu lakukan. Dan yang paling penting seperti yang dikatakan Bang Hegi tadi, prepare, hope for the best and prepare for the worst. Dan jangan lupa subscribe YouTube dari Politeknik Pariwisata Medan, like dan komen, share ke sebanyak-banyaknya. Dan we wait for you in Politeknik Pariwisata Medan. Thank you. Ya, terima kasih Joshua. Kalau yang saya mau pesanin ke teman-teman sekalian, anak pariwisata itu tidak hanya bergelut di bidang pariwisata, bisa juga umum gitu. Jadi tetap santai. Nah, satu yang saya ambil dari Hegi, tadi dia pede. Satu yang saya ambil dari Joshua, kunci keberhasilan itu adalah mau dulu, kemudian meyakinkan diri dan harus maju. Ya kan, Ju? Ya, benar Bu. Nah, jadi kita berharap teman-teman sekalian di rumah juga punya kemauan, keinginan yang kuat seperti Joshua dan Hegi, sehingga kalian dapat menggapai mimpi kalian. Oke? Oke, Bu. Ya udah sampai di sini dulu. Bye Polpers Town, sampai bertemu di podcast berikutnya. Dadah. Makasih ya Jo. Thank you.